Salam fisioterapi. Terima kasih sudah kembali ke channel kami dan juga terima kasih telah menyaksikan channel kami teman-teman. Di video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan tentang fraktur. Fraktur ini merupakan diskontinuitas tulang ataupun juga dalam bahasa awamnya ialah patah tulang. Jadi patah tulang ini bukan saja melibatkan seperti patah tebu, melainkan bisa juga seperti bergeser sedikit ataupun hanya retak, itu bisa dikategorikan sebagai fraktur. Nah, untuk pembahasan fraktur kali ini kita akan membahas tentang fraktur apa, Bang? Fraktur klavikula. Fraktur klavikula. Jadi fraktur klavikula ini boleh akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Bang. Oke, untuk fraktur klavikula ini ya kita tahu fraktur itu adalah patah ya. Klavikula itu ini di bagian dekat tulang leher kita atau di daerah bahu ini. Yang lonjol ya, yang Bang, ya? lonjol di seperti ini ya. Jadi itu biasanya terjadi akibat bisa terjadi karena benturan, kecelakaan, ataupun memang sudah osteoporosis bagi lansia gitu. Jadi yang sering kami lihat itu terjadi karena kecelakaan. Jadi fraktur klavikula ini itu banyak komplikasinya, maksudnya banyak akan menimbulkan efek dari akibat patah ini. Bisa terjadi bengkak, nyeri, biram atau merah di bagian bahu sampai ke bahu, dari leher ke bahu, ataupun berdenyut gitu. Nah ini dalam proses penyembuhannya ini bisa memakan waktu 6 sampai 8 bulan gitu, tergantung kondisi pasien. Apakah ada riwayat seperti gula? Jika ada pasien mengalami riwayat gulanya tinggi, maka penyembuhannya itu agak lama. Apalagi kondisi pasien ini lansia ya, Bang. Ya, lansia ini cukup lama prosesnya. Dimanapun jika dioperasi pasti akan mengalami lama karena sudah ada pasti riwayat sakit penyertanya gitu. Pasti dia pertumbuhan tulang ataupun penyembuhannya itu butuh proses waktu lama 1 atau 1,5 tahun. Dan juga kalau sudah lansia, Bang, itu biasanya bukan tulangnya bertumbuh lagi, tetapi tulangnya malah semakin keropos ya, Bang, ya? Iya betul. Makanya di khusus yang lansia ini biasanya ini sangat sensitif ini untuk penyembuhannya, karena kalau kita tidak menjaga betul, bekas operasi itu akan bisa luka lagi gitu, terbuka, karena itu tadi otot-otot ataupun jaringan ini sudah tidak apalagi gitu, tidak seperti orang yang muda gitu, cepat pertumbuhan atau penyembuhannya gitu. Dan tulangnya pun apabila kalau yang lansia ini banyak bergerak, tulangnya pun otomatis apabila dia sudah mulai menyambunginya, tetapi yang memiliki riwayat patah tulang ini mulai aktif ataupun mulai mengangkat beban berat atau tidak menghiraukan apa kata bagian dari tim medis, yaitu dapat bisa bergeser lagi ya, Bang, ya, biarpun dia sudah mulai menyambung. Nah, jadi untuk teman-teman itu ialah beberapa pembahasan singkat tentang fraktur klavikula yang awalnya bisa disebabkan karena kecelakaan, Ya, betul. atau mungkin benturan keras yang kemudian bisa juga karena terjatuh ya pada posisi tangan terlentang seperti ini. Nah, adapun yang mempengaruhi faktor penyembuhan biasanya normalnya itu 6 sampai 8 bulan kalau di usia remaja atau dewasa muda. Tetapi kalau sudah mulai usia lansia itu akan memakan waktu 1,5 atau sampai 2 kali lipat dari waktu normalnya, Bang, ya. Iya betul. Jadi kita di sini, Bang, akan memberikan ataupun sharing tentang latihan-latihannya, Bang, ya. Iya betul. Tetapi latihan yang akan kita berikan di sini tidak semuanya, Bang, ya. Tidak, Karena hanya garis besarnya aja, hanya untuk penanganan awal aja. Penanganan awal di fase pertama yaitu minggu-minggu pertama sampai minggu keempat ya, Bang, ya. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya, kemudian atau bulan berikutnya, bulan 2, bulan ketiga, bulan keempat itu berbeda-beda tiap penanganannya. Nah, langsung saja kita lakukan exercise-nya. Oke, untuk teman-teman pada fase-fase awal ataupun fase post operatif atau sesudah operasi. Nah, biasanya penanganan fracture klavikula ini, fraktur klavikula ini ada 2 macam ya, Bang, ya. Yep. Yang pertama itu bisa ditangani tanpa operasi, yaitu dengan menggunakan arm sling ya. Jadi dengan cara kita mengistirahatkan bagian sebelah yang terkena. Ataupun yang kedua itu bisa menggunakan tindakan operatif atau operasi dengan menggunakan bantuan ada nanti seperti pen, seperti itu kurang lebih ya. Jadi untuk teman-teman ada baiknya apabila sudah mengetahui ada gangguan dari klavikula, apabila sudah dirasa seperti agak aneh atau mungkin bengkak terus atau mungkin ada riwayat terjatuh,
itu sudah seharusnya langsung dibawa ke rumah sakit, itu lebih baik daripada kita pandai-pandaian memakai arm sling atau mungkin yang lainnya ya. Jadi kalau sudah dipoto kan lebih jelas ya Bang ya. Ya, betul. Jadi kita tahu progres ke depan dan juga progres penyembuhannya gimana. Oke, jadi yang pertama itu pada saat kita fraktur clavicula, kita post operatif ya, kita boleh memeriksa sampai mana sih penderita sanggup mengangkat tangannya. Ini kita ibaratkan dalam posisi tidur. Dalam posisi tidur sampai mana sanggup mengangkat tangan ke depan, ke samping, atau mungkin justru tidak sanggup sama sekali. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan ada nggak bengkak di bagian sini atau di bagian bahu atau justru sampai ke tangannya. Nah, apabila ada bengkak, hal yang perlu kita perhatikan yaitu pada positioning pada saat tidur, kita perlu meninggikan dengan menggunakan bantal di bawah tangan. Jadi tangan ini harus diganjal pada saat tidur supaya aliran cairan itu mulai teralirkan ya ke jantung dan sirkulasinya itu bisa berganti dengan baik sehingga dapat mengurangi bengkak. Kemudian berikutnya apabila ada bengkak, kita harus mengajarkan mulai dari exercise yang pertama yang ringan, kita mengajarkan untuk menggenggam membuka. Boleh dilakukan 15-20 kali per hari. Yuk. Buka, genggam, buka. Ini boleh dilakukan 15-20 kali, diulangin 2 kali sehari ya. Nah, ini dia tindakan yang pertama. Oke, kemudian apabila sudah 15-20 kali, pada saat tidur kita boleh melakukan gerakan melipat siku dan meluruskan. Yuk, boleh dilakukan 15-20 kali juga. Ya, ini dilakukan sendiri. Apabila penderita tidak mampu melakukannya, kita harus membantu pelan-pelan. Biasanya kalau di rumah sakit untuk melakukan latihan seperti ini sudah ada fisioterapi yang membantu untuk melakukan latihan ini ya. Jadi dia nanti bisa mengontrol sampai mana sih batas kemampuan pasien itu atau sampai mana sih batas tolerir untuk latihan dia supaya tidak terlalu capek dan mengganggu yang baru dioperasi. Oke, kemudian berikutnya, karena baru operasi ini tidak boleh digerakkan terlalu banyak ya, apalagi baru 1 hari. Jadi kalau di bagian sini kita harus melakukan gerakan pasif ataupun gerakan yang dibantu oleh orang lain. Jadi pada posisi tidur, kita ibaratkan saja tidur, kita membantu mengangkat ke samping pelan-pelan. Kalau misalnya pada saat pertama-tama tidak perlu sampai segini ya, pelan-pelan saja semampunya. Jadi ini tidak mengganggu bagian yang baru dioperasi dan tidak mengganggu bagian perlekatan-perlekatan yang baru dijahit, kurang lebih seperti itu. Kita gerakan ke samping kurang lebih 10-15 kali saja, tetapi kita harus melakukannya rutin 2 kali sehari. Kemudian kita angkat ke depan ya, perlahan-lahan. Kalau perlu kecepatannya itu harus lambat ya Bang ya. Iya. Kalau apabila baru dioperasi ya. Iya. Jadi kurang lebih seperti ini pelan-pelan dia. Perlahan-lahan, tidak perlu sampai 90 derajat, tidak apa-apa. Yang penting digerakkan semampunya tanpa adanya gerakan tambahan ataupun pergeseran yang terdapat pada clavicular yang baru saja ditangani. Oke. Ya, ini ialah latihan di minggu awal ya Bang ya. Kalau misalnya sudah minggu kedua ataupun mungkin hari kelima ya Bang ya, hari kelima sampai minggu kedua sampai bulan pertama, itu sudah boleh kita lakukan latihan aktif. Jadi aktif exercise, kita mengisyaratkan untuk mengangkat tangan sendiri. Nah, tetapi masih dengan bantuan tangan kita sedikit. Kalau yang pertama tadi pasif, kita sendiri yang menggerakkan, tapi kalau ini kita berikan dia yang aktif, tetapi kita hanya membantu mensupport. Oke, yuk angkat ke samping. Ini boleh dalam posisi tidur juga, nggak apa-apa. Boleh dilakukan gerakan ini 15-20 kali. Penempatan tangannya itu harus diperhatikan juga, satu di bagian siku, satu di bagian sini. Jangan kita meletakkan tangan kita satu di sini, satu di sini. Nanti sikunya bisa bengkok-bengkok seperti ini, ya. Terakhirnya gerakan yang tidak diharapkan terjadi. Yuk. Setelah 15-20 kali, kita membantu untuk melakukan gerakan ke depan. Yuk. 15-20 kali juga. Apabila pada minggu kedua sudah mampu untuk mencapai 90 derajat, boleh dilakukan 90 derajat seperti ini.
Apabila pada bulan pertama sudah mampu sampai 90 derajat, boleh ditambah sedikit. Nah, tetapi tidak boleh langsung sampai atas seperti ini ya. Sedikit saja tambah perlahan-lahan. Oke, kemudian gerakan yang tambahan berikutnya ialah gerakan dari trapesius. Jadi gerakan mengangkat bahu dan menurunkan bahu. Kita boleh melakukan gerakan ini secara aktif terhadap pasien kita. Kita instruksikan untuk mengangkat bahu sendiri. Yuk, angkat bahunya sendiri. Turunkan. Angkat. Turunkan. Boleh dilakukan gerakan ini 15 sampai 20 kali. Turunkan. Turunkan. Angkat lagi. Turunkan. Oke. Dan yang terakhir latihan yang mau kita berikan itu ialah latihan breathing. Nah, pada saat kondisi penderita itu ataupun pasien pada saat kondisi bed rest ataupun baru operasi itu biasanya pernapasannya itu cenderung bisa menurun ya. Jadi kadar oksigen yang kita hirup itu bisa tidak seleluasa pertama atau tidak semaksimal kita waktu sehat. Jadi usahakan untuk menarik nafas panjang, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, boleh diulangi 3-4 kali. Jadi supaya kapasitas paru-paru itu tetap seperti biasa dia, tetap maksimal. Supaya pada saat nanti kita melakukan latihan, tidak cepat lelah ataupun juga tidak cepat capek. Nah, ini penting juga untuk dilakukan ya. Karena jaringan-jaringan di bagian tubuh kita termasuk tulang ataupun juga otot-otot di sekitar sini itu memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya juga. Oke, jadi untuk teman-teman itu ialah beberapa latihan yang bisa dilakukan pada fase-fase pertama ya. Pada minggu pertama, kedua sampai 1 bulan. Untuk tambahannya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk masalah kasus fraktur klavikula ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penyembuhannya ya. Jadi yang pertama itu jika pasien mengalami bengkak atau nyeri di bagian tulang itu, baik itu udah 4 bulan atau 3 bulan atau 2 bulan, itu akan timbul rasa sakit atau nyeri ataupun bengkak. Itu kami sebut itu normal karena memang begitulah proses penyembuhan itu gitu. Jadi jangan cemas, tetaplah fisioterapi dan tetaplah latihan untuk penyembuhan itu, karena jika di saat itu sakit tidak digerakkan maka timbul tangan ini dia nggak bisa mampu lagi ke atas karena sudah didiamkan. Nah, itu karena efeknya nanti ke persendian di bagian tulang ini gitu kan. Nanti jadi akan banyak lagi udah sembuh di sini, yang di sini yang bermasalah gitu. Nah, di situ biasanya timbul masalah-masalah yang terjadi pada pasien gitu. Jadi untuk latihan-latihannya, kalau untuk latihannya misalnya pasiennya bed rest, itu harus dibantu dengan sama keluarga ya, dibantu sama keluarga untuk latihan seperti yang kami praktekkan tadi. Dan kalau untuk pasiennya yang kemampuan ototnya itu ada 3 atau 4 gitu, itu bisa dilakukan sendiri gitu, dilakukan sendiri baik di rumah gitu kan 3 kali 1 hari, supaya biar penyembuhan itu cepat gitu. Karena kalau latihan ini Bang nggak bisa bolong-bolong ya Bang. Ya harus rutin dan harus memang disiplin ya Bang ya. Dalam latihan memang harus ya konsisten lah dibilang namanya. Karena dokter pun menyarankan latihan itu perlu gitu, dan terapi itu pun perlu. Jadi sebulan itu kalau di rumah sakit 12 kali dan ditambah dengan latihan di rumah seperti yang diajarkan fisioterapi. Jangan berharap fisioterapi ini bekerja sendiri gitu untuk penyembuhan ini. Itu tidak bisa, karena peran pasien itu sangat dibutuhkan di sini. Kalau pasien pasif ya kami hanya bisa memaksimalkan cuma 50% lah. Kalau sisanya itu dari pasien sendiri gitu, karena waktu itu cukup banyak di rumah yang dilakukan gitu. Nah, begitulah saran dari kami dan masukan dari kami. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Dan jika satu lagi Bang, misalnya kalau pasien ini dalam posisi miring atau bergerak, ini yang penting nih. Itu yang penting. Jadi kalau pasien misalnya mau tidur atau mau bangun, itu hindari klavikula atau tulang yang di dekat leher ini
jangan sekali-sekali ditimpa atau mengangkat beban Ya, berat. bagian yang sakitnya ya. Iya, yang bekas operasi ini. Karena jika dikasih beban dengan kondisi Seperti itu ya. kondisi bahu kita ini masih lemah gitu kan. Masih belum normal dibilang ya. Iya, betul. Dia bisa akan menimbulkan cedera gitu. Ototnya ini aturan sudah kuat, karena dipaksa beban jadi akan drop gitu. Jadi diangkat pun pasien itu merasakan kesakitan dan tidak sanggup lagi untuk mengangkat. Ataupun misalnya kalau tidur, tidur ini sering ini nggak bisa miring kanan ke kiri, terakhir yang sakit itu ditimpa, akibatnya Iya. terjadi tulang itu bergeser lah, pennya bisa jadi peot atau murnya keluar. Itu hal-hal sepele tapi memang itulah kenyataan yang kami alami. Jadi untuk yang mengalami sakit ini tolong diperhatikan ya, jangan anggap sepele hal-hal posisi-posisi yang kami bilang tadi, karena itu merugikan Anda ke depannya gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman tadi yang seperti yang disampaikan oleh teman saya, nilai otot 3 atau 4 tadi itu ya Bang ya, sudah bisa angkat sendiri. Itu bisa latihan sendiri aku bilangnya. Nah, untuk teman-teman nilai 3 atau 4 itu kita bahas sedikit. Nilai 3 atau 4 itu merupakan nilai otot. Jadi nilai otot ada 5. Kalau nilai otot 3 itu dia bisa menahan gravitasi. Jadi seperti ini. Tetapi kalau nilai 4 dia bisa menahan gravitasi sekaligus melawan tekanan minimal sedikit. Nah, itu sudah boleh melakukan latihan sendiri. Apabila Anda sudah bisa melakukan mengangkat seperti ini sini, seperti ini sedikit, nah ini boleh dilakukan latihan sendiri seperti itu. Tetapi dengan catatan ada baiknya selalu rutin melakukan tindakan ke pusat rehabilitasi ataupun fisioterapi. Ya, untuk teman-teman mudah-mudahan video ini membantu dan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanya di mana Bang? Di kolom komentar di bawah. Di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Sekian video dari kami. Salam fisioterapi.